kalau saya tanyakan ke orang tuanya kemarin, pola makannya 3 sampai 4 kali meskipun nambah. Tapi ternyata yang membuat ia gemuk berlebihan, obesitas ekstrim adalah sirup kemasan yang diminum berlebihan 20 gelas setiap hari. Iya, itu dan memang itu Kombinasi dengan makanan yang ia makan. kombinasi dengan makanan yang dia makan. Kalau kemarin sih ketika kita di rumah sakit Hasan Sadikin, Iya. orang tuanya setelah diet makannya itu memang jadi 3-4 kali. Iya. Tapi sebelumnya kita kan tidak tahu ya seperti apa pola makannya. Plus buah-buahan, dan buah-buahannya itu juga mungkin salah ya, salah persepsi. Salah gimana? Ini Bu Dokter yang ngomong Jadi sekarang. gini, makan 3-4 kali sehari dengan porsi yang normal. Kalau lapar, makan 3 buah apel, oke itu normal. Iya. Plus 6 pisang. Nah, pisang ini juga mengandung karbohidrat dan gula ya yang tinggi. Jadi tentunya juga kemarin kita udah berbicara di dalam forum bahwa sebenarnya nanti pola makan yang ditentukan oleh tim ahli gizi atau tim kesehatan dari RSIS ini memang yang harus dipenuhi oleh si pasien itu sendiri, oleh Arya itu sendiri, dan itu harus didukung oleh orang tuanya. Oke. Jadi kalau saya lihat pertama adalah ketidaktahuan orang tuanya, Ya. yang kedua orang tuanya menganggap sayang sehingga apapun yang ini dibeli. Ya, nggak tega kali ya. Nggak tega. Iya, Ya. nggak tega. Kaitan ke sini saya ingin tanya ke Bupati Karawang. Ini bukan Bu Dokter lagi yang bicara, tapi Bupati Karawang. Ya. Ketidaktahuan orang tua. Mungkin ada banyak orang tua Arya yang lain di luar sana. Sekarang kita menemui ada beberapa daerah di Palembang, Sumatera Selatan misalnya yang juga obesitas ekstrim. Apa yang dilakukan Pemkab untuk bisa mengedukasi orang tua ini? Ya, ini menjadi pembelajaran yang berharga ya bagi kami. Jadi bahwa Dan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia. Jadi bahwa edukasi keluarga, terutama orang tua yang setiap hari dengan anaknya, ini menjadi pointer yang sangat penting untuk menangani anak-anak yang memiliki obesitas ekstrim seperti ini. Jadi hari ini Indonesia bukan hanya kekurangan gizi, tapi juga banyak anak-anak lainnya yang memang udah obesitas gitu loh. Nah ini jadi persoalan kesehatan saya rasa bukan hanya di Kabupaten Karawang, tapi di seluruh wilayah Nusantara yang memang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Jadi pemerintah daerah hari ini kemarin sudah mensupport apa yang memang menjadi harapan dari Arya dan juga orang tua untuk menurunkan berat badan ideal. Apa realnya? Apa supportnya? Kemarin saya mengantar khusus yang kedua kali Arya ke rumah sakit Hasan Sadikin. Oke. Saya bujuk anak itu supaya betah di rumah sakit. Pola makan, diet, dan olahraga ini supaya mendapat penanganan yang intensif dan memang terukur dan fokus dari pihak RSIS. Terus kami membantu pembiayaan di luar BPJS karena memang ini ditangani urusan kesehatan oleh BPJS. Tapi untuk hal-hal memang teknis lainnya yang memang tidak ditanggulangi BPJS, kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah bersepakat untuk membantu di luar BPJS yang ditangani oleh BPJS. Itu spesifik untuk Arya. Iya. Kalau untuk orang tua secara umum apa yang dilakukan? Apakah ada dinas kesehatan yang sekarang kemudian lebih intens, lebih rajin turun ke bawah? Iya, Ada iya. camat lurah yang kemudian memantau warganya Iya. yang biasanya hanya di belakang meja sekarang turun ke lapangan? Iya. Ya memang sebenarnya ini sudah menjadi instruksi awal ya dari kami pemerintah daerah bahwa bukan hanya kasus Arya saja, tapi saya menginstruksikan karena PNS kami ini, ASN kami ini tersebar di wilayah Kabupaten Karawang secara luas, baik dari selatan sampai utara. Besar sekali. Jadi kami menghimbau. Jadi apabila ada saudara-saudara kita, rekan kita, sahabat kita, tetangga kita yang memang membutuhkan pertolongan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk melaporkan langsung minimal kepada dinas terkait. Setiap ada pertemuan-pertemuan, kami selalu menginstruksikan untuk memang lebih memiliki perhatian khususnya dunia kesehatan. Dan memang dinas kesehatan itu sendiri harus lebih menunjukkan kinerjanya yang lebih optimal lagi. Kalau di sana angka misalnya kematian ibu anaknya tinggi atau angka-angka kesehatan, derajat kesehatannya di situ menurun atau tidak baik, berarti tentunya ada punishment. Ada tingkat kematian yang tinggi, ada tingkat ketidaksehatan yang tinggi, Iya. maka akan ada punishment. Tapi sebaliknya akan ada reward Pasti. jika mereka Jika melakukan mereka hal yang mampu baik. melakukan hal yang baik dan memang mampu meningkatkan IPM khususnya di bidang kesehatan di wilayahnya itu. Indeks di pembangunan wilayah manusia. masing-masing. Soal kesehatan anak, ruang terbuka dan lain sebagainya juga akan ditambah karena kalau saya lihat di Karawang, saya agak sulit untuk melihat bagaimana anak bisa bermain. Lapangan bola misalnya, Iya. kemudian tempat olahraga. Ya sebenarnya kalau untuk fasilitas sarana prasarana olahraga kami di tiap kecamatan ini sudah ada, bahkan di tiap desa juga sudah ada. Cuma memang kami telah mengeluarkan kebijakan peraturan daerah mengenai sekarang Karawang menjadi kota layak anak, sehingga harus ada spot-spot atau lokus-lokus anak-anak ini untuk
mengeksplorasi dirinya, ya, untuk menumpahkan apa yang menjadi harapan mereka. Dan memang kedepannya dengan peraturan daerah yang kami buat bersama dengan teman-teman legislatif, ini mampu diaplikasikan secara optimal sehingga mudah-mudahan itu menjadi salah satu pointer untuk menyangga kebutuhan tumbuh kembang anak itu sehingga menjadi anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Amin, semoga Karawang menjadi kota yang sehat karena bupatinya adalah dokter. Jadi Ya. Karawang harus lebih sehat dari daerah yang lain. Amin, amin insya Allah. Terima kasih. Ya, sama-sama, Teh Kang. Seli, Kang Aiman, terima Bupati kasih. Karawang Selika Nurahadiana Iya, telah terima memberikan kasih. informasi di program Aiman. Atur nuhun. Arya, anak dengan berat badan yang tidak seharusnya, yang pertama kali terjadi di Indonesia dan pertama kali terjadi di dunia. Anak seusianya yang seharusnya berbobot 40 kg. Arya kelebihan berat badan 150 kg dan harus diturunkan dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, ada penyakit yang jadi ancaman. Arya harus jadi perhatian bagi dirinya agar lebih sehat dan bagi banyak kalangan agar jadi pelajaran. Cukup satu Arya. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.